Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau GPIB turut memeriahkan Festival Hari Ibu yang digelar kawasan Kota Tua, Jakarta Barat dengan mengusung tema Perempuan Hebat, Bangsa Kuat. Festival tersebut diprakasai oleh Pokja Wartawan Kota Tua, yang berkolaborasi dengan beberapa organisasi, salah satunya adalah Organisasi Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau yang disingkat dengan GPIB DPW DK Jakarta, Karang Taruna DK Jakarta, DPW IPJI DK Jakarta, Komunitas Kota Tua Jakarta dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia. Festival peringatan Hari Ibu di Kota Tua Jakarta itu, dibuka secara resmi oleh Senator DPD RI dari wilayah pemilihan DK Jakarta Hajah Fahira Fahmi Idris, SE, MH. Dalam festival peringatan Hari Ibu tersebut diwarnai berbagai acara antara lain, senam sehat, talk show yang mengangkat tema mengenai peran ibu di era sekarang, fashion show budaya dan puncak acara festival peringatan Hari Ibu tersebut adalah acara Cuci Kaki Ibu, yang diikuti puluhan orang tua dan anak yang digelar di hadapan Hajah Fahira Fahmi Idris, SE, MH sebagai anggota DPD RI dan para ketua organisasi pendukung acara, beserta tamu undangan lainnya. Selain menyaksikan proses cuci kaki, Ibu Hajah Fahira Fahmi Idris, SE, MH turut serta juga dalam pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Saya tadi juga memberikan semangat dan motivasi singkat, bahwa saya punya orang tua almarhum Profesor Fahmi Idris, ayah saya itu sangat hormat sama ibundanya, dan saya dididik langsung ayah saya juga harus hormat sama ibu saya Ibu Hajah Kartini dan Kiai Haji Hasan Basri. Pernah, ibu saya minta apapun, seyogyanya saya akan nurutin apapun, karena itu pasti baik untuk saya sendiri. Beruntunglah Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang masih memiliki ibundanya, datengin, sayangin, kunjungin, jika ada rezeki berikan untuk nyenengin ibu kita, jangan sampai menyesal jika ibunda kita sudah tidak ada, maka tempat curhat kita tidak ada lagi, ujar Fahira Idris dalam sambutannya. Sebenarnya Hari Ibu ini yang terbaik adalah bagaimana memaknai Hari Ibu itu sendiri, bahwa Hari Ibu adalah memperingati pergerakan perempuan di tahun 1928, bahwa pergerakan perempuan itu menuju Indonesia dengan perempuan yang lebih berkualitas, kesetaraan gender yang lebih baik, seperti itu. Dalam perayaan Hari Ibu saat ini saya melihat cukup baik dan sebenarnya sangat luar biasa. Tidak saja hanya merayakan suatu Hari Ibu yang maknanya berbagai multi tafsir ya, misalnya juga memaknai bahwa perjuangan ibu melahirkan anak, perjuangan ibu bagaimana membangun negara ini, kemudian di sini kegiatan-kegiatan ada pameran, pemberdayaan ekonomi, ini sangat baik sekali acara ini dan terus dipertahankan dan dikembangkan. Budaya-budaya Hari Ibu ini juga terus dikembangkan, tetapi yang harus dipahami adalah pergerakannya harus tetap berjalan. Seperti tadi saya katakan bahwa Indonesia mempunyai janji kepada PBB di tahun 2030 untuk kesetaraan gender. Jadi sekarang kita masih timpang. Nanti di tahun 2030 kita sudah sama-sama menyepakati dan sudah menandatangani. Ini ditandatangani oleh Yusuf Kala untuk kesetaraan gender itu, bahwa perempuan dan laki sama, kepemimpinan perempuan dan laki sama. Yang membedakan perempuan dan laki-laki itu hanya jenis kelamin, tetapi bukan pekerjaannya, bukan tanggung jawabnya. Semua punya sama kesetaraan gender. Itulah harkat dan martabat dari perempuan yang menuju kesetaraan gender. Bukan berarti perempuan harus lebih hebat. Ada kata-kata perempuan harus lebih hebat dari laki-laki. Kalau lebih hebat bagus, tetapi bukan tidak boleh lebih hebat. Tetapi tolong tempatkan diri sebagai perempuan di mana tempatnya. Artinya kita punya agama yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah agama, perempuan harus bagaimana. Nah itu semuanya akan baik jika semuanya berimbang seperti itu. Nah kalau saya juga di Hari Ibu ini, tolong saya mengingatkan ataupun
mungkin mensupport, mendorong Bapak Prabowo sebagai presiden, mengingatkan 2030 tinggal 5 tahun lagi. Kesetaraan gender 50-50 itu harus dicapai. Nah, dalam 5 tahun ini kita harus setara, sementara sekarang belum masuk 30%. Belum masuk 30. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan impres. Karena ini sudah urgent, 5 tahun lagi untuk mengeluarkan impres bahwa Indonesia harus mencapai kesetaraan gender. Kita punya janji dengan PBB, bukan janji kepada siapa-siapa. Janji dengan PBB juga janji kepada perempuan Indonesia bahwa perempuan akan setara di tahun 2030. Jadi saya berharap Pak Prabowo, Bapak Presiden untuk membuat impres instruksi Presiden di berbagai lapisan kementerian untuk juga mendorong tercapainya kesetaraan gender 50-50 ini, 50-50% ini. Itu dari saya. Ya, pesan dari kami yaitu selalu lakukan yang terbaik dan menghormati para wanita, khususnya para ibu, karena bagaimanapun baiknya suatu bangsa tergantung dari para ibunya dan para wanitanya. Kalau di situ wanita dan ibunya baik, insya Allah negara juga baik. Kalau para wanita dan ibunya kurang baik, ya negara akan merusak. Itulah pesan dari kami sebagai dari DPP GPIB kepada masyarakat, bahwa hormati wanita atau perempuan anggap sebagai ibumu, karena bagaimanapun wanita adalah termasuk tulang punggung negara dalam membangun bangsa dan negara ini. Artinya dari pengurus pusat GPIB sendiri berkomitmen ya untuk tetap mengangkat derajat para ibu-ibu ini. Oh, sangat berkomitmen sekali, karena kebetulan di DPP GPIB sendiri juga lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya. Oke. Jadi karena kita juga mengangkat harkat martabat wanita dan ibu-ibu. Oke, makasih. Saya sangat berterima kasih kepada panitia yang menyempatkan GPIB, Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, di mana pada hari ini adalah Hari Ibu sedunia, di mana kita itu dilahirkan oleh ibu. Kalau di kita, ibu itu pasti mendoakan anaknya. Makanya ada di dua ibuku, namaku disebut. Jadi sebagai kita, sebagai pemerhati pendidikan, kumpulan dari komite sekolah, Gerakan Pendidikan Indonesia ikut menyukseskan Hari Ibu. Terima kasih. Sebagai ketua dari IPJ sendiri dengan kegiatan Hari Ibu, Festival Hari Ibu ini bersama GPIB sebagai pendukung ini, tanggapannya gimana? Ya, kalau untuk acara Hari Ibu, jelas Ikatan Penulis dan Jurnalis DKI Jakarta itu sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Nah, di mana kita juga bersyukur itu, jadi IPJ DKI itu tidak berdiri sendiri, tapi didukung oleh GPIB, ya kan. Nah, ini kita harus bersinergi. Di samping itu kan ada 7 organisasi pendukung. Ya, memang saya berharap memang tadi lihat daripada ini acaranya sih besar sekali ya. Tapi karena mungkin kendala cuaca atau segala macam, ya itu mungkin agak beginilah. Yeah. Nah, tapi kita jangan melihat biasa ramainya suatu acara, tapi daripada makna kegiatan tersebut. Nah, kita sering kita katakan ya bahwa IPJ selalu mendukung setiap program apapun, karena sebagian besar daripada Pokja Kota Tua ini kan adalah anggota-anggota IPJ. Kita tadi sempat ngomong dengan ketua DPJ dulu, bagaimana ke depan kita bersinergi membuat suatu program yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Alhamdulillah Pak Dolok maupun Pak Mas Said yang mewakili Ketua Umum Pak Agung itu sangat mengapresiasi ya. Ya, mudah-mudahan lah kita bisa mendukung setiap program-program daripada program semacam ini. Ini kan Hari Ibu. Hari Ibu itu kan sebenarnya kita wajib mengenang mereka, ya, baik maupun yang telah tiada maupun yang masih ada. Okay. Apalagi nanti mungkin jam 4 itu ada acara puncaknya, itu cuci kaki ibu. Mungkin sebagai wujud daripada bakti kita terhadap orang tua, terutama ibu.
karena kita terlahir dari sana. Bagaimana penderitaan ibu-ibu kita selama sekian bulan, sekian tahun. Nah, senang sekali kita, apresiasi sekali dengan hal-hal semacam ini. Mudah-mudahan manfaat daripada ini tidak hanya berjalan sampai saat ini, tapi ke depan akan kita buat lagi, tentunya dengan situasi dan kondisi yang lebih baik. Setiap program Pak ya? Ya, demikian. Artinya ini salah satu program dari IBDI juga ya Pak ya, tiap tahunnya ya, untuk kerjasama ya? Boleh bisa dikatakan demikian gitu. Bisa dikatakan demikian. Tapi kan kita memulai tahun ini, tahun 2004. Biasanya kita kan mungkin mereka punya acara sendiri, kita punya acara sendiri, GPIB punya sendiri, IPG punya sendiri. Tapi alhamdulillah akhir tahun 2004 ini kita program bersama. Oke, makasih Pak ya. Adapun keinginan yang kita harapkan dari kegiatan hari ini merupakan hari puncaknya, yaitu Rasul Tapi Ibu, di mana kita menginginkan generasi kita itu lebih menghormati ibu lebih dari biasa, karena dengan hari ibu ini menjadi momen ibu sebagai peran yang mempunyai peran penting sebagai menjadi yang melahirkan generasi penerus bangsa. Itu harus Indonesia supaya ibu ini menjadi lebih kuat dan lebih dari biasanya, karena di sebuah negara itu tanpa ibu itu adalah suatu kosongan yang memang harus diisi oleh seorang ibu yang merupakan menjadi tulang pundak di keluarga, dan juga kemungkinan untuk negara kita ibu adalah yang mensukseskan pembangunan. Untuk acara hari ini Bu, Mbak, acaranya apa aja nih selain talk show, kenapa lagi? Acara hari ini kita tadi sudah kita mulai dengan senam ceria yang dilakukan oleh komunitas perempuan, dan kita sudah membuka acara ini dengan kirap budaya, yang dimana dalam perayaan ini ada 7 organisasi yang mendukung dan mensupport kita berkolaborasi bersama. Antara lain ada Kerja Wartawan Kota Tua, ada Karang Taruna DKI, ada Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, ada Hipkimindo, dan ada Perwista, Persatuan Pedagang Wisata Kota Tua. Dan ada komunitas juga dari Kota Tua yang mensupport kegiatan ini dan mendukung supaya terjadinya perayaan Hari Ibu yang kita mau menampilkan sisi dari kebudayaan selain sejarah Kota Tua yang sudah dikenal di mancanegara, dan kita ingin melestarikan kebudayaan ini menjadi warisan kekayaan yang kita miliki, harus dijaga. Untuk basarnya ada berapa tenan rencananya? Sebenarnya basarnya itu tadinya ada sekitar 100, cuma karena ada kendala teknis karena cuaca, jadi ini kayaknya ada yang belum hadir juga, mungkin karena acara masih sampai malam ya. Nanti ada yang berdatangan masih terus, dan minat UMKM ini memang kita sedikit berbeda. Jadi di mana kita mengikuti teknologi yang seperti yang UMKM yang sudah dilakukan, kita menggunakan dengan sistem voucher dan series yang menjadi percontohan yang mungkin akan dilakukan di sekitar untuk PKL di Kota Tua supaya menjadi lebih itu aja. Dan kemudian UMKM-nya dari wilayahnya sini aja atau dari mana aja? Kebetulan ini UMKM dari 7 organisasi. Jadi dari 7 organisasi yang